Baik, selamat siang. Hari ini saya akan membuat satu video analisis corona, implikasi corona terhadap lembaga-lembaga sosial yang di dalamnya termasuk lembaga agama dari perspektif teori struktur basis Karl Marx. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa eh, corona hari ini telah mewabah dan hampir telah menguasai dunia. Dan jikalau dalam bukunya Karl Marx The Manifesto of Communist, ada hantu yang sedang menghantui Eropa, bahkan dunia hari ini, yaitu hantu komunisme. Komunisme hari ini telah dengan ketangguhannya mampu menguasai separuh dunia dengan adanya wabah corona yang ia hadirkan sebagai senjata biologi, yang ia hadirkan sebagai senjata untuk melawan perang dagang antara Cina dan Amerika, kini telah menjadi satu struktur di mana representasinya adalah semakin menghantui ketakutan dan semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia hari ini. Corona juga memiliki yang namanya dalam perspektif teorinya Marx, ada yang namanya aktor dan juga struktur. Nah, dalam skala yang lebih luas, Corona menjadi struktur-struktur yang mampu menguntungkan umat manusia. Dan Corona hari ini telah membuat segala lembaga sosial termasuk agamanya tunduk, bahkan lembaga keagamaan. Ekonomi dunia hari ini anjlok, dan lembaga-lembaga sosial hari ini tidak berfungsi, pendidikan dan lain sebagainya, termasuk rumah ibadah menjadi kosong akibat dari adanya dampak dan implikasi dari virus corona yang kian mewabah sampai hari ini. Nah, corona dalam satu sisi dapat menjadi skala atau struktur-struktur yang mengancam umat manusia dan mengancam tiap-tiap negara yang ada di dunia. Basisnya adalah corona mampu melumpuhkan segala aktivitas lembaga-lembaga sosial termasuk keagamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa namun dalam ancaman-ancaman atau implikasi wabah corona yang datang dari struktur komunisme, tapi hari ini banyak negara yang juga menentang adanya larangan beribadah, termasuk salah satunya di Turki dan juga di Jerman. Presiden Turki mengisyaratkan agar tetap berjalan semestinya ibadah-ibadah umat muslim dan lain sebagainya. Dan juga di Jerman itu juga tetap diizinkan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti biasanya. Di sisi lain, corona ini merepresentasikan ancaman yang besar dalam struktur-struktur skala luas. Corona juga dapat menguntungkan umat manusia, yaitu lebih berhati-hati dalam menjaga diri dalam perspektif aktor dan juga struktur teori Karl Marx. Corona juga mampu mengancam serta menguntungkan umat manusia. Dalam hal ini, banyak negara yang mengalami kerugian ekonomi yang kian lesuh hingga hari ini. Banyak juga rumah-rumah ibadah yang kosong, termasuk salah satunya di India. Dalam sebuah berita di Kompas dan video yang dinonton di YouTube, ketika rakyat atau masyarakat ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat, diusir oleh polisi atau aparat keamanan karena dinilai bahwa uh, tidak mendengar atau tidak mengindahkan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah India. Di Indonesia hari ini pun sama adanya, banyak-banyak gereja, banyak-banyak masjid yang lumpuh akibat dari implikasi besar dari wabah virus corona yang kian hari kian mempunyai atau kian memakan banyak kasus seperti di Indonesia dan juga negara-negara lain. Corona juga memiliki implikasi terhadap struktur kerja, di mana pembagian kerja saat ini menjadi lumpuh. Akibatnya adalah para pekerja semakin teralienasi. Seperti yang kita ketahui di Depok baru-baru ini, ada beberapa karyawan Ramayana di Depok di PHK akibat dari corona, yang mengindikasikan bahwa tidak ada keuntungan karena adanya corona ini. Ramayana menjadi sepi sehingga keuntungan atau uh, konsumen yang datang untuk mengunjungi Ramayana di Depok semakin sepi, dan itu implikasinya terhadap skala ekonomi. Kita lihat di rumah-rumah ibadah sekarang menjadi sangat kosong dan sangat hampa. Bahkan hari ini rumah ibadah hanya menjadi sebuah rumah bangunan tua yang diam tanpa ada siapa-siapa di dalamnya.
Dan jikalaupun masyarakat ingin melakukan satu ibadah, apalagi hari ini memasuki tahun baru Paskah bagi umat Kristen, dan sebentar lagi bagi umat Muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Jikalau corona ini tidak mampu untuk diatasi, maka kebiasaan aktivitas beribadah dalam agama besar yang ada, dua agama besar yang ada di muka bumi ini, akan menjadi hampa, akan menjadi lumpuh akibat dari wabah corona yang hari ini sampai detik ini tidak mampu diatasi dan tidak mampu untuk diberantas, agar proses peribadatan atau aktivitas ibadah dari struktur Karl Marx tetap berjalan sebagaimana adanya. Karena dengan adanya corona, kerja-kerja yang dalam konteks ibadah atau rumah peribadahan hari ini menjadi kosong dan tidak berfungsi sama sekali. Dengan adanya corona hari ini, para pekerja yang bekerja dalam masyarakat kapitalis semakin teralienasi akibat dari aktivitas produksinya terhenti yang dimulai dari adanya wabah corona, adanya pandemi COVID-19 yang kian hari kian memakan korban jiwa, tidak mampu dan tidak sampai detik ini tidak bisa diatasi. Akibatnya adalah semakin hari rakyat semakin teralienasi. Pembagian kerja, struktur kerja, basis kerjanya pun terhenti. Seperti di rumah ibadah dan lembaga-lembaga sosial lainnya, hari ini tunduk di bawah naungan wabah virus corona. Hari ini, aktivitas kerja tidak lagi milik para kapitalis atau kaum kapitalis, tetapi aktivitas kerja hari ini atau basis kerja hari ini, struktur kerja hari ini milik kaum komunis, di mana kaum komunis atau negara Cina mampu melumpuhkan separuh dunia dengan senjata yang sangat-sangat besar, senjata yang sangat-sangat mampu untuk menumbangkan segala aktivitas kerja dan mampu melumpuhkan segala paham-paham besar seperti kapitalisme, idealisme dan lain sebagainya. Hari ini orang-orang idealisme, orang-orang kapitalisme, orang-orang religiositas tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana adanya akibat dari kelumpuhan yang terjadi dari virus corona yang kian hari kian makin mewabah. Dan juga corona hari ini yang memutuskan rakyat atau masyarakat seluruh dunia mengerjakan sesuatu. Corona hari ini yang memutuskan rumah ibadah itu menjadi tempat yang sunyi, menjadi gudang kosong, menjadi tempat yang tidak terisi sama sekali. Entah sampai kapan corona ini akan berhenti. Dalam perspektif teori Marx, struktur dan aktornya itu sangat berpengaruh dalam penyebaran wabah virus corona, sehingga rumah-rumah ibadah tampak sunyi dan lesuh dari aktor-aktor yang bermain di dalamnya hari ini, seperti di Wuhan yang kini bebas dari adanya wabah virus corona. Tetapi negara-negara lain seperti Indonesia yang kian hari kian menambah kasus wabah virus corona, dan semakin pula ada himbauan agar segala aktivitas dilakukan di rumah masing-masing, termasuk pula aktivitas peribadatan. Negara-negara besar seperti Turki hari ini cukup konsisten dalam memegang idealismenya, yaitu tetap melaksanakan proses peribadatan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di rumah ibadah disediakan semacam penangkal atau disinfektor infeksi agar mencegah dan menyiram halaman masjid, serta disediakan seperti penangkal suhu atau alat yang mampu untuk mendeteksi bagi siapa yang terkena wabah virus corona. Turki hari ini cukup konsisten, yaitu Jerman, negara yang cukup kecil seperti Jerman, hari ini konsisten dalam rumah ibadah. Dalam teori struktural Marx, mereka tidak cukup untuk rasakan alienasi, sebab rumah ibadah hari ini tetap berjalan sebagaimana adanya, tetapi ada proseduritas yang diterapkan di dua negara tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Moise Poston, bahwa dampak dari corona adalah hasilnya adalah suatu bentuk dominasi sosial baru yang abstrak, yang terus meningkat atau suatu hal yang menundukkan orang kepada imperatif struktur atau imperatif struktural yang impersonal dan paksaan yang tidak bisa dilaksanakan secara memadai berdasarkan dominasi yang konkret. Dominasi yang konkret saat ini adalah Cina
bagaimana komunisme mampu mendominasi seluruh dunia dengan senjatanya yaitu wabah virus corona yang asal mula atau dari masa lalu dalam perspektif Marx itu berada di Saudi Arabia, di mana dalam satu narasi pernah dikatakan bahwa di Saudi Arabia ada seorang dokter yang menemukan adanya wabah virus corona itu, namun tidak bisa menemukan adanya penangkal virus corona itu. Lalu ia memberikan kepada teman dokternya di Belanda dan menginginkan bahwa virus itu mampu ditemukan penangkal virusnya itu. Namun sampai di Belanda tidak ada alat atau tidak ada kecanggihan atau tidak ditemukan vaksin atau penangkal virus corona itu, akhirnya diberikanlah ke Cina. Dan pada perang perdagangan antara Cina dan Amerika, Cina atau komunisme Cina mengambil kesempatan untuk memanfaatkan wabah virus corona itu dalam melumpuhkan dunia. Hari ini kita lihat kelumpuhan dunia, masyarakat biasa atau civil society dan juga lembaga-lembaga sosial baik ekonomi, pendidikan dan keagamaan hari ini lumpuh dan tunduk terhadap corona. Sedikit saya sampaikan dalam perspektif teori atau bukunya Emil Durkheim, The Division of Labor adalah bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Namun hari ini dengan adanya wabah virus corona, pembagian kerja, struktur kerja, dan skala kerja berhenti baik dari lembaga sosial, ekonomi, politik maupun sampai pada agama hari ini berhenti. Tidak ada ketergantungan antara masyarakat satu sama lain. Namun di Indonesia satu yang pelik dan mesti saya sampaikan adalah di tengah-tengah kasus virus corona yang makin menambah atau makin mewabah dengan angka kasus yang lumayan menjadi satu kebisingan yang terdengar di telinga, menjadi satu ancaman yang terdengar dilihat oleh mata. Hari ini namun rezim-rezim penguasa hari ini mengambil celah-celah wabah virus corona sebagai momentum agar menjadi monumen di mana mereka sibuk membahas Omnibus Law di tengah kasus-kasus corona di Indonesia yang makin mewabah. Hari ini DPR tengah sibuk membahas Omnibus Law, sementara itu kasus pengidap atau positif corona makin menambah hari ini. Dan jikalaupun hari ini elit-elit penguasa terus atau tidak serius dalam menanggapi adanya persoalan corona ini, maka corona ini semakin hari, semakin waktu berjalan, semakin giat pula virus ini mewabah. Jikalau memang elit-elit di Indonesia hari ini, rezim penguasa hari ini tidak secara tegas atau tidak secara konsisten dalam memberantas adanya wabah virus corona ini. Demikian.